kelas dipimpin berdoa. Akif. Oke, ada lagi? Zaki Pratama. Kenapa? Zaki juga? Oh ya. Kita doakan semoga Farhan dan Zaki Pratama lekas sembuh ya, biar bisa mengikuti pelajaran kembali. Nah, anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajar IPAS ya. Nah, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan dahulu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak jadi semua. Biar tambah semangat. Ya, ayo kita tepuk-tepuk dulu ya. Ya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. IPAS bab 1 anak-anak ya, cahaya dan bunyi di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, anak-anak,
Sumber cahaya di bumi ini yang paling besar itu apa? Nah, bumi ini bisa terang benderang ini karena ada cahaya. Seumpama matamu ditutup, kelihatan pada ini sekitar ini. Kenapa? Kalau matanya ditutup, gelap. Nah, kalau malam hari kalian bisa melihat itu karena ada apa? Ada? Iya, lagi. Pintar. Ada lampu. Ada apa lagi? Apa ya, Bang? Bulan. Nah, kalau ada bulan bisa terlihat ya karena terkena cahaya bulan. Ada lampu. Ada apa lagi, Sen? Ya. Nah, kita akan mempelajari cahaya dan sifatnya. Yang pertama sifat-sifat cahaya, dan yang kedua cahaya di sekitar kita. Nah, ini yang mana? Ada gambar A dan gambar B. Nah, manakah ruangan yang lebih banyak cahaya? Gambar yang A. Di gambar A kita bisa melihat banyak benda yang ada di dalam ruangan tersebut, ya, karena di sana lebih banyak cahaya. Sedangkan gambar B tidak terlihat apapun, ya, karena tidak ada cahaya. Jadi cahaya membuat kita dapat melihat benda. Cahaya di sekitar kita ada dua macam, ya, nantinya. Yang pertama cahaya tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Ya. Contohnya adalah cahaya senter. Yang kedua cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata. Contohnya apa? Sifatnya matahari itu mana ya? Kalau kalian langsung melihat matahari, bisa apa tidak? Bisa. Makanya nanti langsung bisa ada. Sifat-sifat cahaya mana? Antara lain yang pertama, cahaya merambat lurus, ya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir, yang keenam, cahaya membentuk bayangan. Cahaya merambat lurus. Nah, ini contohnya, ya. Berkas cahaya lampu sorot terlihat lurus dari kejauhan. Nih, contohnya ya. Lampu sorot. Anak-anak pernah ke pasar malam? Dari rumah kalian, kalau ada pasar malam, misalkan ya, biasanya di Jatiroto ada pasar malam, itu ada lampu sorot. Meskipun dari kejauhan, lampunya tetap terlihat, ya, karena cahayanya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang pertama contohnya itu adalah cahaya menembus kaca akuarium. Kalian punya akuarium di rumah? Punya. Ada yang punya akuarium? Ya. Kenapa kok bisa terlihat di dalam akuarium? Ada ikan, ada batu-batuan gitu, ya, ada rumput-rumputan laut, ya. Karena di situ diberi cahaya. Dan kacanya juga bening, jadi terlihat, ya, isi dalam akuariumnya. Yang kedua, jendela. Nah, ini contohnya jendela. Nah, ini jendelanya kalau bening kita bisa melihat keluar, ada apa saja di luar, ya. Tapi kalau jendelanya gelap, umpamanya jendelanya warnanya hitam, kalian bisa melihat di luar ada apa? Bisa, ya, karena gelap.
Yang gambar selanjutnya itu ada pohon anak-anaknya. Cahaya tidak akan diteruskan jika terkena benda gelap. Nah, contohnya kalau ada pohon, terus cahaya matahari mengenai pohonnya, ya, jadi cahayanya itu terhalang, jadi tidak bisa diteruskan. Selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang pertama pemantulan teratur, anak-anaknya. Contohnya cermin. Nah, cerminnya itu pemantulannya itu sempurna, anak-anaknya. Jadi kalau kamu bercermin, ya wajahmu ya seperti itu, ya. Tidak mungkin kamu bercermin wajahnya jadi sapi. Nah, tidak mungkin ya. Dan yang kedua pemantulan pada permukaan air yang rata. Nah, kalau airnya rata, itu pemantulannya sama seperti bentuk yang asli. Pemantulan baur selanjutnya, itu contohnya apa itu? Gunung es ya. Nah, gunung es. Nah, ini kalau ada pemantulan baur, jadi pantulannya itu anak-anak tidak rata, ya. Pemantulan pada cermin. Siapa di sini yang suka bercermin? Cewek-ceweknya biasanya, ya. Kalau cowoknya suka bercermin. Nah, cermin datar. Contohnya ini cermin datar. Bayangan tegak dan maya. Bayangan sama besar, tinggi, dan jarak dengan benda sesungguhnya. Kamu kalau berdiri di depan cermin, ya, tingginya, besarnya itu sama. Bagian kanan bayangan adalah bagian kiri. Nah, terbalik karena kalau kamu bercermin, ya. Jadi bagian kanan itu kalau dicermin itu bagian kiri. Cermin cekung. Nah, di sini cermin cekung jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangan tegak lebih besar dan semu. Cermin cekung itu contohnya anak-anak cerminnya senter, ya, cermin senter. Apalagi cermin lampu sepeda motor, ya, lampu mobil. Itu contoh cermin cekung. Cermin cembung. Pernah lihat cermin cembung seperti ini? Gimana? Ya, di persimpangan biasanya, ya. Cermin cembung, bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil dan semu. Contohnya lagi cermin spion sepeda motor, spion mobil, gitu ya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang merambat melalui dua medium yang berbeda kerawatannya akan mengalami pembelokan cahaya atau pembiasan. Contohnya adalah kolam renang terlihat lebih dangkal. Pernah ke kolam renang? Meskipun itu sebenarnya dalam, ya, karena airnya itu bening, terkena cahaya, maka akan terlihat dangkal, anak-anak. Ya, jadi hati-hati kalau ke kolam renang, ya. Kalau ke pemandian, dilihat dulu atau tanya dulu, ya, ini dalam apa enggak. Karena itu cahaya dapat dibiaskan, salah satu sifat cahaya. Yang kedua, pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat patah. Nah, ya, itu contohnya. Nanti kita praktekkan, ya. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Contohnya, cahaya dapat diuraikan dengan prisma kaca. Pelangi merupakan salah satu contoh penguraian cahaya dengan menggunakan butir-butir air hujan. Nah, kalian pernah melihat pelangi? Nah, setelah hujan, lalu ada sinar matahari. Nah, terkena sinar matahari maka terbentuklah pelangi. Bisa dengan nanti kalau kamu di rumah punya keping CD, ya, keping CD yang bulat itu. Nah, nanti kita praktekkan dikasih sinar matahari
membentuk pelangi. Yang keenam, yang terakhir, yaitu cahaya dapat membentuk bayangan jika mengenai suatu benda. Nah, ini contohnya anak sedang berdiri pada waktu siang hari ini, ya, terkena cahaya matahari, maka akan membentuk bayangan, ya. Itu ada bayangannya anaknya, ya. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Sifat-Sifat Cahaya. Dinyanyikan dengan seksama, ya. Terus siap. Sifat-sifat cahaya tadi. Sini guru sudah membentuk 5 kelompok, ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Pak Guru akan membagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Kelompok 1. Kelompok 2. Tunggu penjelasan dari Pak Guru dulu. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, anak-anak, ini percobaan pembuktian sifat cahaya, ya. Nanti kalian tulis anggotanya, nama kelompoknya di sana, ya, di bawah, ya. Tulis di bawah nama kelompoknya siapa saja, ya. Tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus bawahnya nama anggota kelompoknya. Terus nanti dijawab, ya, setelah pembuktian, setelah anak-anak membuktikan, ya, praktek, nanti di situ ada pertanyaan, dijawab di situ. Nanti satu persatu setiap kelompok akan mempresentasikan di depan hasil prakteknya, ya. Sudah jelas anak-anak?
Ayo kita praktek, mulai praktek. Yuk. Yang kelompok pertama, ayo disiapkan. Langsung. Alatnya. Taruh di meja. Ayo praktekkan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Ayo dibaca langkah-langkahnya. Dipraktekkan di ini. Nah, ikuti langkah-langkahnya ini. Nah. Oh, itu kita hafal juga. Ya, ditulis. Ya, ini nama kelompoknya. Tiga. Nama kelompoknya. Kelompok 3. Bagaimana ini hasilnya? Ya, hasilnya pensilnya ini terlihat patah. Ya. Contoh dari sifat cahaya. Oh. Ini apa ini? Pelangi apa ini? Itu terlihat pelanginya. Nah, ya. Yes. Ayo ditulis ini nama kelompoknya, kelompok berapa? Loh, jangan terlalu dekat. Kurang mundur. Tuh, senternya yang kurang mundur. Nah, ini ya. Nah, itu. Pegang. Iya, betul. Berarti itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat. Sudah selesai, anak? Sudah. Yuk, kita presentasikan ya. Perwakilan tiap kelompok ada yang maju ke depan untuk membacakan hasil dari praktikumnya ya, dari pekerjaannya. Pak Guru kita kelompok 1 itu memperhatikan apa? Diwakili sama Alia. Ya, maju Alia. Dibacakan yang keras ya. Di sana aja deh. Apa yang terjadi saat semua lubang berjajar? Cahaya dapat terlihat bergerak atau merambat lurus. Apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Cahaya tidak dapat merambat atau bergerak karena terhadap oleh kardus. Apa kesimpulan tentang arah cahaya? Cahaya merambat lurus dari sumbernya. Ya, betul ya, ya. Yuk kita kasih jempol. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih P. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Untuk yang cowoknya diwakilkan ke kelompok 3. Baik. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Baik. Ya, baik. Bacakan yang keras, baik. Hasil pekerjaannya. Bagaimana bentuk pensil saat dilihat dari luar? Bentuk pensil terlihat bengkok. Apakah pensil tampak bengkok? Mengapa pensil tampak bengkok? Karena memadai pembiasan cahaya. Apa kesimpulanmu tentang cahaya dan pembiasan? Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dibiaskan artinya cahaya bergerak dari jarak jauh. Ya, betul. Tepukan. Nah, tadi sudah kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Tadi ada berapa macam? Ada. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, apa? Cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, diuraikan. Terus, yang kelima, apa? Nah, cahaya dapat menembus benda benda. Dan yang terakhir yang keenam, dapat membentuk bayangan. Nah, anak-anak
kita menyanyikan dulu lagu Menggapai Bintang ya. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya.